Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Faman kana maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mari kita rasakan bagaimana auranya akan hadir di tengah kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kepada kita nikmat panjang umur sehingga kita bisa memasuki Ramadan juga dalam keadaan sehat walafiat, tetap teguh dalam iman dan Islam kita. Kita perlu lihat bagaimana 11 bulan kemarin setelah kita meninggalkan Ramadan yang lalu. Ada kerinduan yang mendalam untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya. Dan ini tidak akan lama lagi kita akan masuk kepada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Engkau semata yang telah Engkau karuniakan kepada kami hamba-hamba yang beriman, nikmat yang tiada terhingga, nikmat iman dan Islam. Inilah anugerah terindah itu. Kemudian tak lupa setelah kita diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara segar, beraktivitas, beramal soleh, tidak lupa salawat dan salam semua tercurah terlimpah selalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita yang telah mengajarkan kepada kita suri teladan yang baik, berakhlakul karimah, dan juga mewariskan kepada kita kitabullah Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagai umat Islam tentu kita tidak bisa dipisahkan dari kitab suci kita Al-Quran yang mulia, kitab yang menjadi penyempurna dari sekian risalah kenabian sebelumnya. Dan Rasulullah SAW memberikan kepada kita panduan dan juga keutamaan tentang Al-Quran ini bagi mereka yang membaca, yang menghafalnya, yang mentadaburinya, yang merindukan syafaatnya. Kaum muslimin dan muslimat, tentu Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab suci yang bisa mengantarkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam bulan suci Ramadan, kaum muslimin menyemarakan masjid-masjid dengan qiyamul lail, dengan qiyam Ramadan, termasuk diantaranya adalah tadarus Al-Quran. Ada beberapa keutamaan, maka bagi kita tidak ingin melewatkan Ramadan kali ini dengan sia-sia. Mari kita targetkan program untuk dekat dengan kitab suci Al-Quran. Kita rindukan dan kita targetkan bisa menyelesaikan beberapa kali khatam Al-Quran. Minimalnya 1 kali. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, keutamaan bertadarus Al-Quran sebagaimana kita ketahui bersama dan seringkali para mubalik, para dai menyampaikan. Yang pertama, kalau kita membaca Al-Quran dengan baik, ya, dengan haqqa tilawati, maka insya Allah Al-Quran yang kita baca, kita renungkan, kita fahami, kita hayati, lalu kita amalkan, sekaligus kita dakwahkan itu, yang pertama akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadisnya dari Zaid, annahu sami'a Aba Salam yakul haddatsani Abu Umamah Al-Bahili. Di sana Abu Umamah Al-Bahili mendengar sami'tu Rasulullah SAW bahwa Nabi menyampaikan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, bacalah Al-Qur'an itu, maka dia akan datang menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya. Itu yang pertama. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran yang kita imani, kita baca dengan benar, kita pahami, kita tadaburi, kemudian kita hayati, memberikan satu spirit bagi kita untuk kemudian mengamalkannya,
lalu kita dakwahkan dalam kehidupan kita sehari-hari bagi diri kita pribadi, kepada masyarakat sekitar, dan juga kepada masyarakat dunia tentang keutamaan dan keistimewaan Al-Quranul Karim. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, adalah Al-Quran datang kepada pembacanya. Jadi nanti Al-Quran itu selain memberikan syafaat, dia akan bersama kita kelak di yaumil qiyamah. Perhatikan bagaimana Rasulullah menyampaikan, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah. Akan didatangi oleh Al-Quran itu pada hari kiamat kepada pembacanya. Jadi yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi. Siapa mereka ahlul Quran itu? Alladzina kanu ya'maluna bih. Mereka yang membaca dan juga mengamalkan. Tidak berhenti hanya membaca Al-Quran, tetapi dia memahami betul urgensi dan esensi dari Al-Quran tersebut. Dan mereka mengamalkan isi Al-Quran itu. Nah, apalagi kita sekarang marak di mana-mana kecintaan kepada Al-Quran, banyaknya lembaga-lembaga, pesantren-pesantren, rumah-rumah tahfidz yang memiliki program-program yang mulia ini. Jadi, insya Allah kita akan mendapatkan satu keistimewaan di hari kiamat didatangi oleh Al-Quran. Bahwa Al-Quran bisa menjadi teman kita kelak di akhirat. Yang ketiga, menjadi hujjah. Ya, menjadi pembela. Bayangkan, kita ini di akhirat nanti membutuhkan ya pertolongan dan pembela. Di dunia saja kita membutuhkan pembela ya. Apalagi kelak di akhirat yang tidak ada pembelaan dari manusia. Kecuali dari rahmat Allah SWT dan juga amal-amal soleh kita. Nah, termasuk membaca Al-Quran ini punya keutamaan. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan bahwa wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Bisa menjadi bumerangmu. Artinya, kalau kita umat Islam itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai pijakan, pemandu kehidupan kita, maka dia akan menjadi pembela atau hujah kita. Tetapi manakala kita menghinakan Al-Quran, maka siapapun dia, maka akan dihinakan juga kelak di yaumil qiyamah. Yang keempat, kaum muslimin dan muslimat, adalah orang yang bertadarus Al-Quran akan mendapatkan predikat menjadi orang yang terbaik. Mengajari Al-Quran dan belajar Al-Quran. Ini satu kegiatan yang mulia. Rasul menyampaikan, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata baginda Nabi, adalah mereka yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Ini satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan, karena kemuliaan kita adalah bersama Al-Quran. Yang kelima, kaum muslimin dan muslimat, pahalanya akan terus dilipat gandakan. Amal soleh apapun, ya, baik itu di Ramadan kita berpuasa, berzikir, berinfak sodako, menahan lapar dan dahaga, qiyam Ramadan, termasuk juga adalah membaca Al-Quran. Bahkan akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bayangkan kalau bisa menghatamkan satu kali, berapa kali lipat ya, berapa ratus ribu bahkan juta pahala yang dijanjikan Allah kepada kita. Dan Allah tidak akan pernah menyalahi atau mengingkari janjinya. Kata Rasulullah, kullu amal ibni adama yudha'af al-hasanatu asyru amsalihha. Setiap anak cucu Adam itu akan dilipat gandakan pahala kebaikannya 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dhifin, sampai dengan 700 kali lipat. Maka termasuk juga adalah kata Allah dalam hadis kursi ini adalah qalallahu illa saum fa innahu li wa ana ajzibi. Nah, kalau orang berpuasa ini pahalanya begitu besar, dan termasuk di dalamnya adalah dalam membaca Al-Quran ini juga dilipat gandakan sebanyak sampai 700 kali lipat bahkan lebih. Yang berikutnya adalah bersama malaikat yang mulia. Kaum muslimin dan muslimat, tentu kita ingin mendapatkan predikat yang begitu mulia di sisi Allah SWT, dan ternyata malaikat juga akan membersamai orang-orang yang membaca Al-Quran selama di dunianya dan mengamalkannya. Rasul menyampaikan, qala masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'asafaratil kiramil barara. Orang yang membaca Al-Quran adalah perumpamaan mereka, dan mereka juga menghafalnya, menjaga Al-Quran tersebut, maka akan bersama para malaikat yang dimuliakan. Yang ketujuh, mereka itu
laksana buah utrujah. Harum baunya, aromanya, dan juga enak untuk dimakan. Yang kedelapan, kata Nabi SAW, mereka itu akan ditinggikan derajatnya. Allah tinggikan, Allah muliakan mereka yang bersama Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya kata Nabi, Allah memuliakan kaum yang mereka bersama Al-Quran, ya, berpandukan Al-Quran. Tetapi juga di sisi lain, Allah juga akan merendahkan kaum yang mereka menghinakan Al-Quran. Terakhir, kaum muslimin dan muslimat, ini yang kita sebagai orang tua berharap, agar anak-anak kita yang belajar Al-Quran itu, kelak nanti ternyata kata baginda Nabi, orang tua ini akan terkaget-kaget ketika mendapatkan sebuah mahkota. Ya, dia terkaget dan bertanya, dari mana ini semua? Satu kedudukan yang mulia ini diberikan mahkota di kepalanya yang sinarnya laksana matahari. Kata Allah SWT bahwa mahkota tersebut adalah dari anaknya yang mempersembahkan amalnya berupa dekat dengan Al-Quran. Maka marilah kita wariskan Al-Quran itu kepada generasi sesudah kita. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi ahlul Quran. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mengamalkan, bisa terus-menerus istiqomah mencintai dan mendakwahkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.